Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Senang kita bertemu kembali. Ya, mungkin bagi beberapa orang kemarin adalah libur panjang ya, mungkin keluar kota dan macam-macam, sehingga minggu ini, pekan ini kita mulai belajar kembali dan semakin bersemangat karena kemarin sudah cukup liburan ya. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berjalan lancar. Semoga apa yang kita lakukan di petang ini benar-benar mendapat apa yang kita inginkan, ya ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan semoga dengan ilmu bermanfaat itu jadi bekal kalian ya. Nanti menjadikan kalian sukses, sekaligus sukses di dunia dan di akhirat. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, hari ini kita mempelajari hal yang menarik ya. Belum sampai ke online. Insya Allah mulai pekan depan kita akan masuk ke online. Tapi sekarang bagian terakhir, belum ya. Kita sekarang jurnalistik televisi, pekan depan jurnalistik radio ya. Baru 11-12 jurnalistik online ya. Oke, hari ini kita belajar sesuatu yang menarik yang mungkin sering kita saksikan di televisi, ini adalah jurnalistik televisi. Ya, namun sebelum saya lanjutkan tentang materi hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada? Gak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Pak, absennya di mana ya, Pak? Absennya, oke sebentar. Belum muncul ya? Jam Ya 06. Pak, belum muncul Pak. Jam 6. Harusnya muncul. Udah Pak, udah Pak, Udah ya? Saya sudah, Pak. Ya, udah Pak, ya Pak. ya, di refresh saja mungkin. Soalnya mungkin ketika kita lihat mungkin belum muncul. Kita lihat terus ya belum muncul. Kita refresh mungkin muncul. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain kita lanjutkan. Ada? Ada? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Tentang jurnalisme atau jurnalistik di televisi ya. Bagi stasiun televisi ya, program berita bukan saja penting memberikan informasi terbaru kepada masyarakat, tetapi program berita itu menjadi salah satu identitas bagi stasiun televisi tersebut. Bahkan berita adalah sebuah program yang banyak menangguk keuntungan ya, karena ada beberapa yang di televisi di mana program berita itu menjadi program unggulan. Waktu saya kerja di SCTV, program berita kita namanya Liputan 6 petang ya. Masih belum ada Liputan 6 pagi, belum ada Liputan 6 siang, yang ada Liputan 6 petang. Ya nanti kalau main lagi macam-macam sampai Liputan malang ya, 6 Liputan malang. Ya, tapi ketika muncul itu banyak orang seneng ya. Acaranya dimulai jam 6:30 sampai jam 7. Setengah jam sebenarnya kalau nggak salah. Setengah jam kalau nggak salah. Ya, pokoknya ketika itu langsung meledak sekali karena di situ ada tokohnya namanya Ira Kusno. Mungkin kalau kalian pernah dengar Ira Kusno sama Ded, siapa itu? Risa, siapa Ded? Siapa yang Dedi saya kok lupa. Ya itu yang jadi idola ya. Maka kemudian Liputan 6 petang ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu sehingga banyak iklannya ya. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara media ini, kita sudah belajar di periklanan ya, jadi saya lewatin aja. Oh ya, materinya ini sudah saya upload ya di Google Classroom, silakan kalian download.
bisa kita pelajarin bareng-bareng. Nah, sekarang mengapa televisi perlu berita yang berkualitas? Karena televisi ini memerlukan dana operasional yang sangat besar ya, listriknya dan pegawainya dan macam-macam. Lah, dana itu hanya diperoleh dari pemasang iklan, karena kita melihat televisi gratis. Kecuali televisi kabel ya, tapi televisi kabel tidak ada iklannya ya. Nah, pemasang iklan hanya mau memasang iklannya pada stasiun TV yang kredibel, artinya yang banyak diminati oleh masyarakat ya. Nah, kredibilitas stasiun televisi sebagian ditentukan oleh kualitas berita yang ditampilkan ya. Jadi ini memang jadi taruhan dari stasiun televisi untuk membuat sebuah berita yang sangat dipercaya atau sangat kredibel bagi masyarakat. Lah, format berita ya, beberapa format berita ya yang akan kita pelajarin ya. Yang pertama adalah reader ya. Jadi format berita yang pertama, format ini bentuk berita ya. Yang pertama itu adalah berita reader ya. Berita reader ini adalah di mana penyiar hanya membaca isi berita ya, hanya membaca berita. Jadi nggak ada gambar, nggak ada apa, penyiarnya hanya membaca berita. Jadi ketika ada acara berita gitu ya, dia hanya membacakan beritanya ya. Ini yang paling dasar ya. Kemudian ya, yang kedua adalah berita berbentuk grafis ya. Berita berbentuk grafis ini berarti di dalam berita itu ada grafisnya, entah foto, entah peta, entah animasi ya. Bukan video ya, bukan gambar yang dari kamera, tapi digambar ya, animasi, foto, gambar kayak gitu ya. Ini bila misalnya televisi atau apa namanya, kru beritanya itu belum bisa mendapatkan gambar ya, atau mungkin dilarang ya. Contoh di Amerika ya, di Amerika misalnya ketika ada sebuah peristiwa pengadilan di mana pengadilan ini dilarang untuk diliput ya, biasanya para krunya ini menggambar karena dilarang ya, karena dilarang liput, padahal sangat-sangat dinanti gitu loh, sehingga ya digambar. Ini contoh ini ya. Kemudian berikutnya adalah berita yang modelnya voice over ya. Jadi gambar pendek sekitar 1 menit yang menceritakan atau menerangkan sebuah topik berita yang akan dibacakan kemudian. Jadi voice over ini seperti promo, seperti iklan ya, yang akan meminta pemirsanya untuk menahan diri atau bersabar, karena akan ada sebuah berita yang akan dibacakan secara lengkap ya. Ya, berita seperti itu karena bisa saja mungkin beritanya belum siap ya, waktunya sudah jalan. Pak Yusuf, kok bisa seperti itu ya? Dulu waktu saya kerja di SCTV kadang-kadang mepet banget ya. Jadi misalnya kalau nggak salah liputan petang itu jam 6:30 kalau nggak salah, itu jam 7 aku lupa ya. Itu reporternya itu barusan datang gitu ya, karena mungkin ya kemacetan ya, mungkin ya baru dapat beritanya jam segitu. Wah ini maka kadang-kadang ya mungkin belum siap, itu yang siap aja dulu dibacakan, atau ya tadi itu dibacakan dulu beritanya, nanti kalau sudah dapat beritanya baru kemudian di play. Oke, format berita berikutnya adalah namanya paket ya. Paket ini adalah laporan berita lengkap ya, yang ada narasi yang sudah direkam bersama gambar dubbing ya, dan pengisi pengisi suaranya, dabernya itu biasanya seorang penulis atau seorang reporter atau penulis berita ya. Ini yang biasa kita lihat ya di televisi ya. Berita ini namanya paket ya. Format beritanya ya sekitar hampir 2 menit sampai 3 menit ya, sekitar itu ya. Tapi juga kalau misalnya diperlukan ada berita yang mungkin lebih lama ya, sekitar 5 menit atau lebih ya. Nah, ini yang mungkin sering kita dengarkan ya, terakhir ini, yaitu format berita namanya live report ya. Live report itu kalau diterjemahkan reportase
reportase langsung ya, reportase langsung di mana penyiarnya atau krunya itu langsung siaran di tempat ya. Jadi kayak telepon gitu, atau kayak, jadi kalau kita lihat dia itu sebenarnya dia juga ada di situ, dia langsung menyuarakan di situ. Ini biasanya kalau peristiwa yang sangat penting ya, misalnya contoh kalau dulu di zaman saya itu ada peristiwa yaitu meninggalnya Ibu Tin ya. Nah ini banyak sekali reportase-reportase live ya. Atau mungkin kalau sekarang itu mungkin pas sidang-sidang istimewa atau apa gitu, itu live ya. Atau sekarang itu kemacetan ya, kemacetan, atau mungkin kalau hari raya itu biasanya mudik ya, reportase mudik kayak gitu ya. Nah, untuk live ini memang jarang diadakan karena dibutuhkan peralatan ya. Ada mobil khusus namanya OB van ya. Apa ya namanya? Ada van ya. Pokoknya ada van-nya itu. Jadi di dalamnya itu sudah ada perangkatnya. Dan kemudian juga ada satelitnya. Jadi dari kamera tadi langsung dipancarkan dari mobil tadi itu, langsung ditangkap di stasiun televisi tersebut, baru kemudian dipancarkan ya. Tapi kalau misalnya kepepet tidak bisa gambar, kadang-kadang suara ya, pakai suara. Jadi hanya seperti telepon, gambarnya dia gambar foto gitu, terus kemudian ada suaranya dan suaranya ya, seperti itu ya. Kalau siaran langsung seperti ini kadang-kadang menjadi lebih eksklusif. Kami menempatkan reporter langsung di tempat kejadian. Wah ini ya, jadi kita melihat berita yang sangat eksklusif. Kenapa sangat eksklusif? Karena seakan-akan kita hadir di situ ya. Misalnya ada kebakaran gitu ya, kita seakan-akan hadir di situ berita ya, apa adanya di situ, melihat banjir juga kita melihat di situ ya. Itu yang menyenangkan ya. Kemudian berikutnya adalah live studio ya. Live ya, tapi live-nya itu di studio, bukan live-nya di tempat kejadian. Jadi ada reporter anchor kalau namanya, atau host ya kalau, atau penyiarnya itu mengundang misalnya narasumber. Kemarin kita belajar ya di teknik wawancara, mengambil narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, terus kemudian dilakukan wawancara. Nah, wawancara ini ada yang sifatnya live ya, artinya ya ketika dia ngomong di situ sebenarnya ya langsung kita dengarkan. Artinya dengan adanya live seperti itu nggak dibuat-buat, nggak ada sensor-sensoran. Ini orang suka ya kadang-kadang seperti itu, seperti kayak ILC itu kalau nggak salah live ya, seneng kalau live itu ya. Cuma nanti kalau pas lagi seru-serunya kadang-kadang di-cut, masuk ke iklan. Kemudian mungkin dibilangin gitu ya. Format berikutnya adalah klip ya. Klip ini adalah pernyataan seseorang yang dinamakan sebagai soundbite yang ditampilkan secara berdiri sendiri pada suatu program berita ya. Biasanya didahului sebuah intro dari presenter. Jadi hanya pernyataan seseorang ya. Jadi berita terus kemudian ada pernyataan. Biasanya ini berita-berita dari pemerintah yang sifatnya press release ya, atau mungkin presiden sedang memberikan press conference lah, itu ucapan dari presiden tersebut ya. Berikutnya adalah ini kadang-kadang sih tapi jarang ya, berita yang namanya breaking story ya, breaking news kalau istilahnya di televisi ya. Jadi ketika ada acara gitu, tiba-tiba ada acara yang menurut televisi itu penting gitu, sehingga langsung acaranya itu disela ya, di-cut atau dihentikan dulu, terus kemudian dimasukkan berita ya. Kalau nggak salah zaman dulu itu yang saya pernah tahu ada breaking news itu ya tentang berita meninggalnya Ibu Tin ya. Kalau terakhir kalau nggak salah kadang-kadang di-cut itu tentang misalnya penghitungan suara kemarin pas pemilu ya, tiba-tiba acara terus di-cut. Sekarang kita mendapatkan informasi tentang penghitungan suara, jadi langsung di-cut ya. Jadi ini tiba-tiba ya. Kalau di
di barat banyak sekali ya, kadang-kadang kalau ada misalnya ada kecelakaan atau kemudian ada peristiwa kriminalitas, kadang-kadang langsung di-cut ya. Apalagi kalau televisi yang sifatnya televisi berita ya, kayak CNN, kalau Al Jazeera itu sering ada breaking news ya. Kemudian berikutnya soundbite intip ya. Soundbite tadi itu adalah kutipan dari wawancara narasumber, tapi ini lebih menekankan atau didramatisir ya suatu kejadian pendek ya, karena itu hanya pendek sekitar 10 sampai 30 detik ya. Berikutnya adalah butted ya, soundbite. Jadi butted soundbite ini yang kayak tadi itu, yang narasumber tadi, wawancara tadi itu, tapi nggak hanya satu orang, tapi dua orang ya. Dua orang yang ditampilkan, tapi ini berseberangan gitu. Ini yang misalnya pro gitu, yang ini kontra. Misalnya sekarang ada berita tentang omnibus law misalnya, yang ini anti omnibus law, yang ini pro omnibus law. Ini soundbite-nya ditampilkan sehingga kita akan melihat ya seperti itu ya. Jadi dikontraskan ya. Berikutnya adalah teaser ya. Teaser. Jadi teaser itu adalah voice over, suara ya. Voice over itu suara singkat cuplikan berita sekitar 15 sampai 25 detik yang disampaikan sebelum jeda iklan. Jadi beritanya tadi itu yang mau ditayangkan di-cut dulu sedikit ya, dipotong gitu, kemudian ditampilkan, terus kemudian iklan. Karena setelah ini ada iklan itu mungkin sekitar 5 menit lah. Biasanya kalau ada iklan orang malas kembali lah, supaya para pemirsa ini nggak kemana-mana, artinya tetap memantau itu, diberi istilahnya promo ini loh. Setelah ini ada berita yang menarik gitu, dan biasanya yang ditampilkan itu yang sensasional, yang sensasi atau yang lagi kontroversial gitu ya. Nah ini contoh misalnya, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kami akan kembali dengan berita tentang ini ya. Nah cuma kalau teaser model voice over seperti ini kadang-kadang kurang bagus, tapi kalau ada cut-nya, ada gambarnya, nah ini orang penasaran ya. Kayak ini loh, kayak di YouTube itu ya ada potongan sedikit ya, penasaran. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kok nggak ada yang menyala kameranya ini? Tidak, Pak. Enggak. Enggak kok lemes ngomong. Enggak, Pak. Sudah makan belum ini semuanya? Ilham bangun tidur, Pak. Ilham makan, Pak, itu, Pak. Ilham Bangun tidur, Pak. ya Allah, teman-teman ini. Makan sambil tidur. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Sekarang sumber berita ya, sumber berita ya. Sumber berita ada banyak ya, dari sumber berita di televisi ya. Untuk menampilkan sumber berita ini ya, biasanya reporter yang akan mencari sumber beritanya ya. Jadi reporter ini anggap saja kita anggap kru dari berita dari televisi itu. Biasanya krunya ini terdiri dari 3 orang. Kalau dulu waktu saya kerja di SCTV, satu tim itu, satu kru itu terdiri 3 orang. Ya ini 1 kameramen, 1 reporter, dan 1 supir. Ya karena kan pakai mobil ya, mobil mobil van ya, L300 ya atau apa itu, di temboknya di sampingnya ada tulisannya liputan 6 SCTV, di atasnya ada kayak ram gitu yang kita bisa naik ke atas itu. Jadi mobilnya memang khusus ya. Kalau kita sekarang saya lihat jarang ya, kalau di jalan-jalan rasanya dulu sering lihat mobil itu, sekarang kok saya lihat jarang ya, karena sekarang lebih efisien ya. Jadi kalau dulu sebuah tim itu dengan 1 mobil ya, berarti 3 orang. Sekarang katanya satu tim itu cukup 1 orang. Satu tim cukup 1 orang ya. Jadi kameramen merangkap reporter, merangkap sopir, karena apa, naik sepeda motor dan nggak perlu pakai kamera yang besar ya, khusus itu. Jadi makanya ada reporter khusus. Sekarang ya kamera kayak kamera handycam gitu. Bahkan sekarang ada yang sudah pakai HP aja ya, mungkin dengan HP yang bagus ya, jadi dengan kualitas HP itu masih setara dengan itu. Tapi zaman dulu
pakai kamera yang namanya Betacam ya, itu berat itu sekitar 20 kilo di pundak itu. Jadi ya kameramen ya memang kerjanya kameran kan, karena apa namanya yang dibawa itu berat ya. Jadi selain kameranya itu aja berat ya, dia masih membawa baterai baterai cadangan ya. Jadi baterainya cukup besar ya, makanya reporternya tembal-tembal ya, kayak apa namanya, kayak ngegame gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang ada tren lagi adalah eh, ya ini adalah bukan dari karyawannya ya, tetapi dari koresponden atau freelance ya. Sekarang trennya begitu, makanya kalau kita sekarang jarang melihat mobil-mobil yang ada logonya kru berita dari sebuah televisi. Itu mungkin kebanyakan sekarang juga ngambilnya itu bukan dari karyawannya, tetapi dari koresponden atau dari freelance. Artinya begini, kalian sekarang bisa menjadi wartawannya, misalnya wartawan dari TV One misalnya ya. Kalian wawancara dan macam-macam, tapi tentu kalian sudah punya kerjasama ya. Terus kalian bikin berita ya, berita sudah jadi, yang tadi itu format paket, terus dikirim ya. Kalau di sana menurut sana orang Jakarta TV-nya TV One adalah bagus, berita itu ditayangkan. Nah, ketika berita itu ditayangkan, kalian dapat honor. Ya, karena kebetulan ada tetangga yang pekerjaannya gitu ya, freelance. Ya, tapi bukan untuk televisi lokal, televisi asing. Jadi ya kadang-kadang ya di rumah ya kalau nggak ada berita ya santai aja, tapi kalau ada berita ya sampai beberapa hari nggak di rumah ya, gitu ya. Berikutnya adalah layanan darurat ya, sumber beritanya. Jadi layanan darurat ini reporter mencari informasi yang menjadi petunjuk suatu berita, misalnya dari pelayanan darurat, misalnya polisi, pemadam kebakaran, rumah sakit gitu. Ya, ini saya nggak tahu ini melanggar hukum atau enggak, mungkin kalian harus mencari rujukannya. Kalau nggak salah ada beberapa kru atau tim ya, itu yang memantau radio seperti itu, radio polisi, radio pemadam kebakaran, sehingga kalau misalnya ada berita dia juga tahu ya. Tapi seingat saya kalau yang itu mungkin jarang ya. Yang jelas itu yang saya tahu itu para reporter ini memantau radio berita. Seperti Suara Surabaya ya, ketika ada seorang warga yang melaporkan, ini kan berarti sebenarnya baru itu, karena yang melaporkan ini kan bukan reporter, ini warga, orang ya, citizen ya, yang ada di situ. Yang melaporkan ini berarti baru. Nah, ini cepat-cepat reporternya berangkat ke sana ya, kayak gitu. Berikutnya adalah kontak pribadi. Kontak pribadi, reporternya ini memiliki orang-orang yang sudah dikenalnya sangat akrab gitu, yang posisinya di instansi tertentu. Misalnya contoh, ada reporter dari TV One punya teman atau punya karib yang kerja di KPK misalnya. Nah, ini kadang-kadang tanya misalnya, KPK no berita enggak? Kosong. Oh no, iki apa iki ya, gitu. Kadang-kadang diberitahu kayak gitu. Bapak Yusuf itu melanggar hukum apa enggak? Ya, selama beritanya ini juga nanti akan ditanya juga nggak masalah, tapi dia sudah lebih tahu lebih duluan ya. Berikutnya adalah kontak publik ya. Artinya kontak publik ini ya orang-orang penting, orang-orang figur publik, yang orang-orang penting ya, dan ini dikenal ya. Jadi kalau tadi itu kontak pribadi ini secara tertentu di instansi tertentu. Kalau ini orang yang sudah terkenal ya, dan orang terkenal ini memang punya informasi sangat banyak. Contoh misalnya ketua partai misalnya, AHY ya, Agus Harimukti itu ya. Nah, ini ketua partai. Nah, kita kenal sama ketua partai. Misalnya, Bang Agus, ada berita nggak gini? Oh iya, kemarin ada gini-gini ya, itu diberitahu, karena orang-orang yang penting ini atau figur ini kadang-kadang dia juga dapat berita yang lain, punya sumber-sumber berita yang lain juga gitu ya. Atau misalnya dari lainnya ya, organisasi atau institusi gitu. Mereka punya punya daftarnya, termasuk nama saya. Nama saya itu ada di dalam Radio Surabaya sama Suara Muslim ya, karena pernah saya juga diwawancarain ya, karena ditelepon dulu, Pak Yusuf, nanti 15 menit nanti saya minta Pak Yusuf jadi sumber
tentang ini misalnya ya. Oh ya, oke, pernah saya kayak gitu pas lagi dalam perjalanan saya tolak gitu. Bentar, baterainya habis. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, berikutnya adalah kantor berita ya. Kantor berita ini memang perusahaan ya, jadi perusahaan yang menghasilkan berita. Tapi berita ini tidak untuk umum ya. Berita ini dijual ya. Kantor berita ini sebuah perusahaan yang menghasilkan berita ya. Yang berita ini tidak dijual untuk umum tapi dijual ke media massa ya, misalnya koran, ke televisi gitu ya. Contoh di Indonesia kantor beritanya Antara ya. Dulu kantornya di Surabaya, cabang Surabaya itu persis di sebelah kantorku ya. Kantor saya pernah masuk ke situ ya, ke sebelahan mepet tembok ya. Atau kalau misalnya Amerika itu AFP kalau nggak salah, kalau Inggris itu Reuters ya. Mereka langganan ya. Dulu saya pernah kerja di Surabaya Post itu selalu ya, setiap saat itu berita itu datang ya. Tapi dulu melalui kayak telex gitu, kayak apa ya, kayak fax gitu keluar gitu beritanya ya. Nah itu sudah ada fotonya, ada beritanya. Nah, kadang-kadang berita ini diterjemahkan aja, jadi apa namanya, kayak televisi gitu, nggak perlu mengirim reporternya, karena reporter kantor berita ini sudah jadi, berita sudah ada, tinggal kita menerjemahkan, dan itu nggak apa-apa ya. Itu istilahnya sudah nggak melanggar aturan karena dia sudah berlangganan ya, sudah berlangganan dan yang dipertanggungjawabkan. Makanya kalau di koran itu kalau kalian lihat ada tulisan ANT ya, ANT itu berarti sumbernya Antara ya. Artinya itu diambil dari Antara. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab Antara atau Reuters atau AFP kayak gitu ya. Berikutnya adalah sumber berita adalah siaran pers ya. Siaran pers ya. Siaran pers ini adalah biasanya adalah ada yang disampaikan dari lembaga-lembaga tertentu, misalnya dari kepresidenan atau mungkin dari kepolisian. Ada sebuah peristiwa terus kemudian memberikan informasi atau memberikan pernyataan ya. Ini juga jadi sumber berita ya. Berikutnya ini yang tadi itu jumpa pers ya. Yang ini siaran pers ini, press release ini sama kayak kantor berita ya. Jadi institusi, lembaga atau ke pemerintah atau apa itu ngirim kayak berita gitu ya, ngirim berita ke televisi atau ke media massa lainnya, dan ini bisa dijadikan berita. Jadi kayak telegram, kayak apa ya, fax ya, kayak email lah kalau sekarang mungkin ya, kayak email. Nah, email ini bisa dipakai. Nah, kalau jumpa pers ini ada tokohnya yang menyampaikan. Kalau ini yang press release itu tadi kayak dikirim ya, jadi si institusinya sudah bikin kayak berita gitu, misalnya 1 lembar 2 lembar, kemudian dikirim ke media massa. Media massa ini bisa menggunakan press release tadi sebagai berita. Berikutnya adalah pemirsa ya, pemirsa atau istilahnya orang ya, citizen ya, masyarakat, warga. Ini juga bisa jadi sumber berita karena kadang-kadang pemirsa menelpon ya. Contoh yang paling rajin melakukan itu menurut saya di Radio Suara Surabaya. Ya, kalau di televisi mungkin jarang ya. Kalau Suara Surabaya itu ada apa-apa telepon ya. Makanya saya kadang-kadang ngomong sama istri, "Loh sing sajane sing tanggung jawab iki sapa sajane? Pemerintah apa Radio Suara Surabaya?" Soalnya kadang-kadang kebakaran gitu yang ditelepon bukan pemadam kebakaran, tetapi Suara Surabaya. Kok ada berita ada kehilangan gitu loh ya, kehilangannya yang dilaporkan bukan polisi dulu tapi Radio Suara Surabaya. Kemudian kalau ada kebanjiran, kemacetan, yang telepon Suara Surabaya. Gitu ya. Berikutnya adalah saksi mata. Saksi mata ini adalah orang ya, citizen yang dia menyaksikan atau terlibat di dalam peristiwa itu. Yang lainnya tentu dari media-media yang lain, entah dari internet, majalah, radio dan lain-lain ya. Jadi sumber beritanya banyak ya.
atau juga dari perpustakaan ya. Perpustakaan ini biasanya digunakan sebagai referensi ya, penambah. Jadi contoh misalnya ada kecelakaan pesawat misalnya, melibatkan misalnya yang jatuh Boeing 737. Nah, untuk melengkapi apakah Boeing 737 lah dia melihat di perpustakaan. Boeing 737 itu gimana spesifikasinya, berapa penumpangnya, pakai mesin apa gitu ya. Itu contoh ya. Oke, sekarang kita akan melihat berita apa yang layak ditayangkan di televisi. Yang pertama adalah yang dinamakan penting. Sebenarnya kita sudah belajar ini ya, materi ini kalau nggak salah sebelum UTS ya, tentang kualitas berita ya. Tapi saya ulangi nggak apa-apa ya. Tentang berita yang layak ditayangkan, karena ada perbedaan antara di media cetak dengan media televisi. Meskipun sebenarnya sama ya, karena pada sama-sama jurnalistik ya. Yang pertama adalah penting ya. Berita sebaiknya penting artinya memiliki dampak terhadap penonton ya. Semakin penting, semakin urgent, semakin nilainya semakin tinggi ya. Contoh misalnya sekarang ya, di Amerika ada pemilu kalau nggak salah. Ini mungkin kalau bagi orang Amerika penting, tapi bagi orang Indonesia ya nggak terlalu penting ya, karena tidak berdampak ya. Nah, gitu. Meskipun karena negara besar juga kita penasaran siapa sih yang akan menjadi presiden Amerika nanti gitu. Apakah tetap Trump atau Biden yang sekarang menantang Trump ya. Penting lainnya adalah maksudnya adalah bersentuhan langsung dengan kehidupan penonton ya. Jadi kalau misalnya kalau pemilu Trump kayak gitu di Amerika mungkin nggak terlalu ya, nggak bersentuhan ya. Jadi yang dimaksud dengan menyentuh persentuhan itu ya bisa keamanan, keselamatan seperti bencana alam, pemboman, kerusuhan, bahkan listrik mati. Di Jakarta kemarin ada listrik mati cukup panjang ya, cukup lama ya. Keuangan, harga naik, pengumuman harga naik ya, BBM, nilai tukar dan macam-macam. Gangguan alam ya, kemarau panjang, pemogokan buruh, jalan macet. Ini penting ya. Berikutnya adalah berita yang dianggap menarik ya. Berita yang dianggap menarik ini ya biasanya orang suka sesuatu yang hebat ya. Sesuatu yang hebat itu ya lebih daripada rata-rata. Misalnya contoh kesebelasan kita menang misalnya. Ya, ini hebat ini. Pak Yusuf kok gitu? Ya kan kita jarang menang ya. Hebat, mengagumkan, menggelikan, lucu, menimbulkan keingintahuan ya. Misalnya berita ibu yang melahirkan anak kembar 5 gitu. Kan menarik gini ya kan. Karena biasanya kembar 2, kembar 5 itu. Ya. Tapi seharusnya nanti di televisi itu tidak hanya berita tertentu ya, misalnya kriminalitas atau politik, tapi diramu ya, ada olahraganya, ada hiburannya. Kemudian keadaan darurat artinya akan menimbulkan emosi penonton ya. Kalau menimbulkan emosi penonton misalnya bencana, perang, kerusuhan, kejahatan ya, kebakaran, kecelakaan, ini juga akan menarik bagi penonton ya. Pengadilan ya, berkaitan dengan kejahatan ya, ini orang juga akan mendapatkan perhatian ya. Pemerintahan ya, kayak kemarin ada peristiwa apa? Undang-undang Omnibus Law ditandatangani oleh presiden. Ini kan pemerintahan ya, karena apa? Apa yang dilakukan pemerintah ya sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita ya. Terus kemudian ekonomi jelas ya, terus kemudian pendidikan, tren dan musim ya. Sekarang lagi musim apa? Musim banjir, Pak. Ya itu pasti jadi berita ya. Musim duren, Pak. Hah? Musim duren. Musim durian di mana, Gong? Kok nggak pernah tahu aku? Madagaskar. Bukan saya yang ngomong, Pak. Oh, Ivan dah. Oh, saya ngomong sama mau. Tapi Pak. aku musim durian ya. Seingatku belum kalau durian itu. Musim banjir kalau nggak salah. Tadi saya dengar di radio Pasuruan. Musim pencit. Pencet, betul, mangga, betul ya, musim hujan, banjir di Pasuruan tadi, ada banjir yang cukup lama, sudah berapa jam itu katanya ya. Kemudian perayaan ya, perayaan ini season ya, kemudian cuaca, kesehatan ya, apalagi sekarang ya adanya pandemi ini kan
orang-orang juga tertarik, lingkungan, pencemaran dan lain-lain ya. Olahraga ini, apalagi Agung seneng ini kalau misalnya siapa yang menang kemarin, kesebelasan apa, karena Agung melok taruhan, nggak guyon ya, karena beberapa orang memang senang dengan berita ya. Penasaran dengan siapa yang menang karena misalnya nggak sempat gitu. Saya tahu ada orang yang langganan koran tapi yang dibaca cuma berita yang dibaca cuma rubrik beritanya, yang dibaca cuma berita olahraganya. Yang lain nggak pernah dibaca karena apa, dia suka sepak bola, jadi dia yang dibaca itu. Yang lain nggak pernah dibaca. Kemudian Witchers ya, yang kemarin kalian membuat ya, laporan khusus ya. Laporan khusus ini bisa memuat sebuah peristiwa yang khusus, kemudian diliput secara mendalam ya, diliput secara jelas gitu ya. Contoh kemarin saya melihat sebuah laporan khusus yang dilakukan oleh tim narasi ya, miliknya siapa itu, Najwa Shihab, Mbak Nana itu, tentang apa itu, pembakaran halte saat demo kemarin. Ini sangat dalam ya, karena dia mengumpulkan materi yang sangat banyak. Sudah lihat ya kalian ya? Oh, nggak lihat kalian? Pak. Gak ada yang lihat. Nggak ada, Pak. Hah? Ada, ramai. Pak, menurut saya, Pak. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana sih proses pembuatan berita di televisi. Ya. Yang pertama tentu siapa namanya? Krunya akan mengecek dulu ya, apa namanya, peralatannya ya. Apalagi kalau dulu di televisi itu pakai baterai ya. Ini dipastikan ya, pas lagi penting baterainya habis dan nggak ada cadangan. Makanya kalau zaman dulu itu kru televisi itu yang bagian kameramen berat ya, karena kameranya aja sudah berat, baterainya besar, dia masih menggembol, membawa cadangan baterai ya. Belum kalau zaman dulu pakai kaset ya, jadi bawa kaset juga ya. Nah, terus kemudian dapat informasi awal dari sumber berita ya, dicek. Misalnya contoh, dia mendengarkan dari radio ada orang telepon, ada kebakaran misalnya ya. Nah, dia akan mengecek, benar gak berita ini? Nah, karena tadi itu dari orang, misalnya dia telepon ke PMK misalnya, apa benar ada kebakaran? Kalau misalnya PMK, belum, saya nggak tahu ya, ini berarti dicek lagi mungkin, dicek siapa yang di situ, atau mungkin media massa tadi itu yang radio ditelepon ya, atau orang tadi itu langsung ditelepon kalau tahu ya gitu. Terus kemudian berangkat terus kemudian kemarin kita sudah belajar ya teknik reportase ya, melihat ya, memantau, kemudian bertanya, pokoknya menggali berita ya, kemudian cek gambar dan suara ya. Terus kemudian setelah jadi ya, tadi itu di syuting dan macam-macam, dilihat kualitasnya sebelum kembali ke kantor ya, dicek dulu. Iya, kok begitu Pak Yusuf? Iya, kadang-kadang seperti saya tuh, kadang-kadang rekam ternyata tiba di rumah gak keluar suaranya. Jadi ini harus dipantau ini, nanti diomeli oleh bos ya, aduh, wah ini berita apa, ternyata dicek, wah gak ada suaranya, gak ada gambarnya. Karena misalnya contoh zaman dulu tapi ya, tutupnya kamera ini nggak dilepas zaman dulu tapi ya, kalau sekarang nggak mungkin karena pakai SLR, jadi terlihat. Kalau zaman dulu kan yang dilihat sama lensanya kan beda, jadi penutup lensanya masih nutup tapi dilihat gitu, padahal masih nutup, jadi ya gambarnya hitam semua ya. Terus kemudian disusun ya beritanya, kemudian dibaca kadang-kadang ya, terus kemudian diedit dengan adanya gambar, suara dan macam-macam ya. Terus kemudian final checking ya, final checking ini biasanya akan diberikan kepada
Wimretnya atau siapa ya manajernya untuk dicek boleh nggak kayak gini atau mungkin ada tambahan atau apa misalnya ya. Loh Pak Yusuf kok seperti itu ya, karena kan kadang-kadang televisi ini kan juga punya apa ya namanya ya, misi visi, punya apa ya, aturan gitu loh. Oh berita kayak gini nggak usah gitu. Oh kamu boleh ngangkat berita ini tapi yang kamu angkat dari angle yang ini, jangan angle yang itu misalnya. Kalau sudah semuanya ya ditayangkan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih belum, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, Kita lanjut ya. Ini contoh skrip berita ya. Ya. Kejadiannya Jumat 24 November 2006 ya. Yang mau dijadikan angle sudut pandang adalah diduga karena dendam pribadi sebuah rumah dilempar bom molotov. Reporternya Sari Riani ya. Newscaster ya, newscaster ini wartawannya hostnya penyiarnya yang dilihat sama apa namanya penonton itu ngomong ya, diduga lantaran karena dendam sebuah rumah. Jadi kalau kita bikin seperti yang kemarin saya ajarkan waktu di iklan ya, jadi caranya huruf besar semua ya, terus kemudian kalau koma itu slash ya, garis miring 1, kalau berhenti garis miring 2, kalau selesai garis miring 3. Kenapa? Karena kalau titik kadang-kadang nggak kebaca ya. Kenapa? Karena ini nanti masuk di teleprompter ya. Apa itu teleprompter? Jadi kalau kalian pernah, ya mungkin pasti ya, nggak hanya pernah. Kalau kalian lihat di televisi, si reporternya itu kan menghadap lensa ya, menghadap kamera ya. Seakan-akan dia itu hafal. Ya, itu kayak TV yang ngambilin teksnya itu ya. Betul, itu namanya teleprompter ya. Jadi meskipun di mejanya itu ada berita, cuma itu ada. Jadi di kameranya itu ada kayak televisi, ada kayak televisi. Tapi itu nggak menghalangi lensanya ya, tapi dia baca. Lah, seperti ini dibaca. Jadi hurufnya pasti huruf besar semua. Terus kemudian tidak diberi koma titik ya, karena terlalu kecil ya. Jadi komanya itu ya slash sekali, kalau titik ya 2 kali gitu. Sehingga dia bisa seakan-akan kayak hafal padahal enggak ya. Terus kemudian di tangan kanannya itu ada kayak bolpen. Bolpen ini yang mengatur kecepatan ya. Jadi dia itu sebenarnya menggerakkan, jadi tulisannya itu bergerak, aku lupa ya, dari bawah atau ke atas ya bacanya. Dia menggerakkan tulisannya ya. Setelah dibaca, misalnya kalau dia misalnya dari atas ke bawah ya, nah diturunkan gitu lah, seperti itu ya. Nah ini kalau dia misalnya, makanya nggak ada, kalau zaman dulu itu ada kayak apa namanya operatornya. Operatornya ya, tapi tergantung ya, ada peralatannya atau enggak ya. Yang jelas tulisannya di kamera. Terus kalau musim operator itu, operatornya itu yang ya menggerakkan tulisannya, ya, reporternya membaca ya. Nah ini si reporternya mengira-ngira, jadi jangan sampai kemudian terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, tapi yang canggih itu alatnya itu dipegang sendiri sama reporternya. Tapi kalau sekarang saya lihat, karena di mejanya, di tangannya itu nggak ada sesuatu yang dipegang, kayaknya sekarang pakai operator. Ya tulisannya pakai operator, jadi yang menggerakkan ada orang lain ya. Tapi sudah terlatih ya dengan kecepatan seperti ini, jadi nggak ada yang misalnya merasa cepat atau merasa lambat ya, gitu. Diduga lantaran karena dendam, ya, sebuah rumah di Jalan Cakrawala Utara 3 dilempar bom molotov. Berhenti. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa tersebut sempat membuat panik pemilik rumah. Nah ini kemudian suara reporternya ya, suara reporternya yang datang ke sana, tapi kemudian ini gambarnya penyiar, terus kemudian masuk ke beritanya. Nah beritanya ini sudah gambarnya peristiwa rumah yang dibom karena molotov tadi. Lah kemudian suara reporternya, kaca jendela depan di rumah milik Darwin di Jalan Dharma Wangsa Cakrawala Utara 3 nomor 26 ini pecah berantakan ketika dihantam oleh sebuah bom molotov sekitar pukul 1:45 siang tadi. Selain kaca jendela yang pecah, bom molotov juga membakar kursi sofa di dalam ruang tamu dan 2 buah kursi teras plastik. Pemilik rumah, Darwin, mengatakan
Saat kejadian ia dan seorang anaknya, Yosi, sedang menonton televisi di dalam rumah. Namun terdengar suara kaca pecah yang keras dan tiba-tiba api sudah membakar gorden dan kursi sofa miliknya. Lah ini kemudian dikeluarkan soundbite-nya. Misalnya tadi was diwawancarai Pak Darwinya tadi, lah pas suara Pak Darwinya yang langsung tadi ini dikeluarkan. Nah ini Darwinya ngomong, saya masih di dalam, tiba-tiba ada suara keras dan api menyala. Nah, seperti itu ya. Sari Riani melaporkan. Nah ini contoh ya. Contoh lagi yang lain seperti ini ya. Ini tentang masalah AIDS ya. Reporternya Buju Tomo ya. Anchornya, news anchornya atau hostnya. Setiap tahun, koma ya, ada 9 warga Jateng, atau nggak boleh disingkat ya. Ada 9 warga Jawa Tengah yang meninggal dunia karena penyakit AIDS. Berhenti. Angka rata-rata sejak tahun 91 ini memberikan bukti bahwa ada fenomena gunung es di hampir semua daerah di Jawa Tengah. Sementara itu, Komisi Penanggulangan AIDS daerah KPAD sampai saat ini belum berperan optimal karena masing-masing pengurusnya hanya terkesan sekedar numpak nama saja. Nah ini masuk ke beritanya ya, reporternya ngomong, jangan sampai menjadi mahkota AIDS kedua di dunia. AIDS atau HIV di negeri ini semakin merajalela. Angka kasar di Jawa Tengah sejak tahun 91 bila di rata-rata cukuplah sudah memberikan keprihatinan bahwa setiap 1 tahun ada 9 warga Jawa Tengah yang meninggal karena AIDS. Kondisi ini menurut Direktur Pelaksana PKB Jateng, Farid Husni, akibat mulai ada keterbukaan dan makin meluaskan pensosialisasian terhadap penyakit HIV dan AIDS gitu. Nah ini mungkin setelah ini ada gambar ya, gambar misalnya kayak tabel ya, dari tahun ke tahun semakin meningkat gitu. Sandi Damara dan Hasan Sas melaporkan. Oke teman-teman, ya ini contohnya kalian bisa baca lagi, kalau nggak salah masih ada contoh lagi satu. Nah ini contoh terakhir ini kalau nggak salah ya, ini masalah. Oke. Oke teman-teman, tentang jurnalistik televisi, untuk tugas buat kalian membuat jurnalistik televisi ya. Bentuk berita terserah mau milih yang mana, yang tadi itu sudah saya terangkan. Mau ngangkat tema kayak apa juga tadi sudah diterangkan. Ada ekonomi, ada politik, ada apa tadi itu ya. Silakan ya. Kalian bikin minimal 5 menit ya. Durasi 5 menit ya. Terlalu panjang ya. 3 menit ya. Nanti saya tuliskan di Google Classroom ya. Jadi tugas kalian yang sekarang adalah membuat jurnalistik televisi ya. Jurnalistik televisi. Berapa durasinya? 3 menit minimal ya. Bentuk beritanya yang paket ya, bentuk beritanya yang paket ya, karena kalian memang reporter bukan sebagai host ya, bukan host yang kayak di studio atau bentuknya adalah wawancara, bukan ya. Yang paket ya, silakan, atau nanti suaranya sebagai dubber seakan-akan adalah kalian reporternya ya. Jadi yang nanti ditampilkan itu versi yang tadi ya, kalau saya contohnya yang tadi itu sudah masuk ke reporternya bukan hostnya ya. Jadi hostnya, atau kalau kalian mau bikin tampil secara hostnya juga nggak apa-apa. Misalnya kalian bergaya seperti kayak host gitu, pakai dasi terus kemudian baca terus tiket terus, nah suaranya yang reporter itu juga kalian sendiri juga nggak apa-apa. Atau mungkin siapa yang tuh suruh menjadi dubbernya yang suara reporter itu ya. Iya betul ya. Jadi bentuk Ilham, jadi tugasnya adalah membuat jurnalistik televisi seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Minimal durasinya adalah 5 menit. Nanti saya jelaskan di Google Classroom ya, seperti misalnya kualitasnya HD 720 ya. Jadi kalau mau, saya pemalu Pak Yusuf nggak mau nampilkan wajah ya, nggak apa-apa, hanya sebagai suara dubber kayak tadi. Tapi beritanya adalah format beritanya adalah format berita paket yang seperti tadi sudah saya terangkan, bukan
format berita-berita yang lain, soundbite atau kemudian live, breaking news, enggak, bukan ya, yang paket. Ya, minimal 3 menit. Ya. Jadi beritanya paket minimal 3 menit. Yang mau diangkat seperti tadi sudah saya jelaskan, sifatnya penting, terus kemudian menarik ya. Temanya bisa politik, ekonomi, kecelakaan, kayak gitu ya. Sekarang banyak ya, ada yang kebanjiran atau mungkin feature ya. Nah, feature nggak menarik ya, bebas temanya, silakan ya. Silakan nanti format videonya silakan diupload di Google Classroom ya, seperti ya. Nanti saya bikinkan tugasnya di Google Classroom, kalian upload di situ ya. Terakhir adalah hari Senin ya, hari Minggu malam ya. Kita kuliah hari Selasa, Minggu malam jam 12 malam deadline-nya. Jadi Senin bisa saya periksa. Oke, ada pertanyaan?